Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Abdul Abdan dengan NIM S35 250 80 40. Saya berasal dari kelas B Hukum Harta Kekayaan Perkawinan dan Waris BW Islam dan Adat yang hari ini akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya berkaitan dengan pembagian dan perhitungan waris golongan keempat. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian umum waris, yaitu waris secara umum adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kemudian, berdasarkan pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kemudian, menurut Supekti, hukum waris adalah hukum yang mengatur apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Kemudian, unsur-unsur dari pewarisan yang pertama adalah pewaris atau orang yang meninggal dunia, ahli waris, dan juga harta warisan. Macam-macam perolehan waris sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah berdasarkan undang-undang atau ab intestato, yang kedua adalah berdasarkan wasiat atau testamenter. Berdasarkan undang-undang, pewarisan ini terjadi ketika pewaris tidak meninggalkan surat wasiat sehingga segala sesuatu diatur berdasarkan undang-undang. Sedangkan jika berdasarkan wasiat, pewarisan yang didasarkan kepada kehendak pewaris yang tertuang dalam surat wasiat atau testamen. Kembali kepada pembahasan berkaitan dengan perolehan waris berdasarkan undang-undang, dikenal dengan adanya 4 golongan dan hari ini kita akan terfokus kepada golongan keempat. Lalu, apa atau siapakah golongan keempat tersebut? Golongan keempat adalah ahli waris, yaitu keluarga garis ke samping sampai derajat ke-6. Pada pasal 861 ayat 1 KUH Perdata menegaskan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris hanyalah sanak saudara hingga derajat ke-6, sehingga lebih daripada itu tidak bisa atau tidak dapat untuk mewarisi. Kemudian, pada umumnya, golongan keempat ini terdiri dari yang pertama, paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si meninggal, yang terakhir yaitu saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari si meninggal. Warisan golongan keempat ini hanya dapat terjadi apabila golongan pertama, golongan kedua tidak ada lagi. Namun, adanya golongan ketiga masih memungkinkan untuk mewarisi secara bersama dengan golongan keempat, sebagaimana pasal 853 dan pasal 858 KUH Perdata. Pembagiannya akan terjadi sebagai berikut. Setelah tidak adanya golongan lain dan apabila mungkin masih terdapat golongan ketiga atau hanya tersisa golongan keempat, maka harta warisan dibagi dua sama besar atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah cloving kepada pihak keluarga saudara garis bapak dan setengah lagi bagi keluarga saudara garis ibu dan mendapat bagian per kepala sesuai dengan pasal 853. Sehingga urutan dari pembagian tersebut yang pertama adalah di cloving atau dibagi menjadi dua, menjadi keluarga saudara terdekat dalam tiap-tiap garis, dan pembagian warisan pada dasarnya dilakukan berdasarkan kepala demi kepala. Tertampil pula di layar berkaitan dengan skema pembagian waris golongan keempat. Yang selanjutnya yaitu golongan keempat dan anak luar kawin. Setelah adanya pengakuan terhadap anak luar perkawinan sebagaimana pasal 280, 282 ayat 2 dan 286 KUH Perdata yang kemudian menjadikan timbulnya hubungan hukum perdata antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya. Pengakuan terhadap anak luar kawin ini dalam hukum waris perdata terbagi dua, yaitu hukum waris aktif apabila anak tersebut adalah ahli waris dan hukum waris pasif apabila anak tersebut adalah sebagai pewaris. Seorang anak di luar kawin yang kemudian dapat memperoleh warisan adalah yang telah diakui. Besaran bagian yang diperoleh dalam mewarisi tergantung kepada derajat kekeluargaan saudara daripada ahli waris yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 863 KUH Perdata.
Dalam kaitannya dengan golongan keempat, maka anak luar kawin mendapat bagian 3/4 dari seluruh warisan. Ketentuan pada pasal 864 menerangkan bahwa bagian dari anak luar kawin dipisahkan terlebih dahulu dan sisanya dibagi antara ahli waris yang lain menurut ketentuan biasa. Tertampil di layar berkaitan dengan skema anak luar kawin mewarisi bersama dengan ahli waris golongan keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu apabila hanya terdapat ahli waris golongan keempat, yaitu contoh soalnya yakni seorang laki-laki meninggal dunia atau pewaris dan tidak memiliki istri serta anak. Di saat yang sama, kedua orang tua serta kakek neneknya, baik dari pihak ibu maupun ayahnya, juga telah berpulang sejak pewaris tersebut kecil. Dari pihak ayah, pewaris memiliki dua orang paman, yaitu A dan B, serta dari pihak ibu, pewaris memiliki satu orang paman, yaitu C. Pewaris meninggalkan harta sebesar 210 juta rupiah dan hutang sebesar 9 juta rupiah, serta biaya pemakaman sebesar 1 juta rupiah. Maka perhitungan harta waris tersebut terjadi sebagai berikut. Yang pertama dilakukan adalah harta secara keseluruhan dikurangi dengan hutang, dikurangi dengan biaya pemakaman, sehingga hasil akhirnya adalah harta waris yang siap untuk dibagi. Dalam hal ini, maka harta waris yang siap untuk dibagi adalah sebesar 200 juta rupiah. Sehingga harta waris tersebut kemudian di-closing atau dibagi dua, yakni mendapatkan hasil sebesar 100 juta rupiah yang kemudian akan dibagi bagi pihak ayah mendapatkan masing-masing 50 juta rupiah dan dari pihak ibu karena hanya terdapat satu orang, maka beliau mendapatkan 100 juta rupiah. Untuk soal yang selanjutnya adalah apabila golongan ketiga dan golongan keempat mewarisi secara bersama-sama, maka contoh soalnya sebagai berikut. Seorang wanita meninggal dunia yang disebut pewaris dan tidak terdapat ahli waris golongan satu dan 2. Pewaris meninggalkan harta sebesar 400 juta rupiah. Ahli waris yang tersisa adalah nenek dari pihak ayah dan paman dari pihak ibu. Nenek tersebut tergolong sebagai golongan ketiga dan paman tersebut tergolong dalam golongan keempat. Maka pembagian waris dilakukan dengan pembagian sebagai berikut. Harta tersebut terlebih dahulu di-closing atau dibagi dua, yakni mendapatkan hasil sebesar 200 juta rupiah, maka nenek mendapatkan harta waris sebesar 200 juta rupiah dan paman juga mendapatkan 200 juta rupiah. Kemudian, contoh soal apabila golongan keempat dan anak luar kawin mewarisi, yaitu apabila seseorang laki-laki meninggal dunia atau pewaris dan memiliki satu orang anak luar kawin yang telah diakui secara sah, yaitu ALK, waris tersebut tidak memiliki ahli waris, baik dari golongan 1, 2, dan 3. Sehingga ahli waris yang tersisa adalah berasal dari golongan keempat, yaitu dua orang paman dari pihak ayah, B dan C, dan satu orang paman dari pihak ibu, yaitu D. Harta waris yang ditinggalkan adalah sebesar 600 juta rupiah. Maka pembagian tersebut sebagai berikut. Sebagaimana yang telah disebutkan, maka harta warisan atau hak milik dari anak luar kawin tersebut dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 3/4-nya dan mendapatkan hasil sebesar 450 juta rupiah. Yang kemudian sisanya sebesar 150 juta rupiah akan di-closing menjadi hasil akhirnya sebesar 75 juta rupiah. 75 juta rupiah tersebut kemudian akan dibagi lagi karena dari pihak bapak terdapat dua ahli waris yaitu B dan C yang masing-masing akan mendapatkan besaran sebesar 37.500 dan dari pihak ibu karena hanya ada satu orang paman maka mendapatkan besaran sebesar 75 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.